orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, jenderal. Kau yang bilang, kau yang bilang. Hati-hati kau disuruh push up. Ya, semua mati. Berarti yang jadi masalah sesungguhnya bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam tapi matinya tidak beragama Islam. Siapa mereka? Contoh aja nih, contoh, jangan marah, contoh. Kau melanggar, kau tidak lihat ini. Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Akhirnya tilang. Ini kalau di sidang 250.000. Tidak ada uangku, Pak. Sudah, berapa uangmu di situ? 50.000. Sudah, 50.000. Tidak ada pun bensin, Pak. Sini 40.000. Sini 10, ambil kau 10.000. Sudahlah itu. Dia pergi makan soto Betawi. Pas sudah makan soto Betawi, keluar dari warung, tabrak, mati. Matinya bisa dalam keadaan kafir. Kenapa? Ada uang haram dalam perutnya. Auzubillah min dzalik. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Oh, polisi Indonesia orang bagus. Itu polisi film India. Ya, saya bilang sama jamaah saya, hei ibu-ibu, jangan kau musuhi polisi. Kau kira hidupmu enak kalau tidak ada polisi? Rumah dirampok, anak diperkosa, istri dibunuh, harta dijarah, habis semua harta kita yang puluhan tahun dikumpul. Kita tahu pelakunya, kita identifikasi pelakunya, datang ke polisi, tolong Pak polisi, cari pelakunya, kejar dia, selamatkan hartaku, ini ciri-ciri orangnya. Kata polisi, mohon maaf, baru saja polisi bubar. Musuh itu polisi. Saya mau pergi ceramah, macet jalan, tidak bisa gerak, mau maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Saya baca surah Yasin, sudah hatam, tidak gerak-gerak mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, selesai. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu polisi film India. Wa qala idzan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan STM, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bu-ibu, halo ibu, waktu ibu terima undangan untuk datang pengajian pagi ini, setan kepanasan, setan menggoda, jangan kau datang, lebih baik kau tidur, jangan datang, jangan datang. Itu godaan setan. Alhamdulillah ibu bisa mengalahkan setan di rumah sehingga bisa datang di tempat ini. Apakah bapak-bapak polisi setelah duduk di masjid setan putus asa? Digodanya lagi kita. Nggak usah kau dengar ceramah, nggak usah kau dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Itu setan, itu HP bos, setan. Mengalihkan perhatian. Orang ceramahnya siaran langsung juga, baru 3 penontonnya, pret. Simpan dulu HP bos, simpan dulu. Sudah dikasih tahu HP itu setan, masih dipegang HP-nya, bukan lagi temannya setan, tapi kau sudah jadi setan cilaka. Woi bu, simpan dulu HP. Woi, ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Mau kau? Bos, dengar dulu.
Kenapa saya larang siaran langsung ketika saya ceramah? Dengar dulu penjelasan saya, serius. Saya tidak mau kalau saya lagi ceramah ada siaran langsung. Ya, saya ini dokter di bidang komunikasi, spesialisasi komunikasi massa. Saya belajar soal media, Pak, dan saya sekolah sampai ke luar negeri soal media massa. Saya pelajari itu, dokter saya di bidang itu. Setelah saya pelajari, netizen kita di Indonesia, masyarakat dunia maya namanya, itu ada orang cari uang dengan membuli public figure. Ulama tentunya. Kenapa? Ulama banyak followernya. Saya penonton saya 83 juta. Maka kalau dia datang serang saya, maka penonton saya 83 juta itu lari matanya ke channelnya dia dapat duit. Maka dia cari duit dengan cara membuli public figure. Contoh guru kita Abdul Somad. Ustadz, bagaimana hukumnya main catur? Beliau sebenarnya menjelaskan haram apabila azan berkomandan kalian masih main catur, haram. Tapi dipotong, akhirnya marah tukang catur. Saya juga ditanya, Dasat Latif, bagaimana hukumnya main catur? Haram. Kenapa bisa? Karena kau bunuh Perdana Menteri dan Raja. Ya haram lah. Nah, tolong simpan dulu HP-nya ya. Bisa? Bu ibu, nggak usah selfie, nanti selfie. Saya layani ibu sampai pagi selfie. Ini kan jamaah fans saya ini kan rata-rata ibu-ibu. Tapi ibu-ibu yang sudah muka-muka sakaratil maut. Orang sudah lagi ceramah, selesai ceramah keringatan, capek, dia kejar kita. Ustaz, selfie Ustaz. Saya layani karena kalau tidak dia catat di medsosnya, sombong. Selfie lah dia. Ulangi Ustaz, kabur Ustaz. Ulang lagi Ustaz. Dalam hatiku, biar kulan 10 kali, nah mukamu yang kabur. Simpan dia bu, boleh bu. Simpan HP Pak, boleh? Boleh simpan HP-nya? Siap? Oke, kalau mau dengar ceramah saya, nonton saja nanti di YouTube saya. Ini ada nanti di YouTube, gambarnya lebih bagus, ya, suaranya lebih jernih. Kunjungi, jangan lupa like and share. Kita dengerin bapak-bapak, ayo bos. Selawat, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo. Sholatul yang di atas, ala tohara sholatullah ala yasin. Ini baru suara brimob. Kalau di kesatuan lain sholatullah, brimob bos, kencang. Kenapa? Kering. Saya ceramah ini gaspol atau rem-rem? Hah? Serius? Hah? Oke, gaspol memang. Satu, dengar. Satu, Nabi itu bos belum lahir sudah yatim. 6 bulan dalam perut ibunya sudah wafat bapak beliau. Lahir baru 4 hari lahir diambil sama ibu susunya. 4 tahun. Usia 4 tahun baru dibawa ke ibunya, Siti Aminah. 6 tahun beliau pergi ziarah kubur. Waktu itu belum Madinah, belum Madinah namanya, tapi namanya Yastrib. Pergi pulang dari Madinah, di desa Afwa meninggal ibunya. 6 tahun bos. Ada di sini polisi 6 tahun yatim piatu? Coba angkat tangan. 6 tahun yatim piatu. Ada? Tidak ada. Usia 6 tahun meninggal bapak, ibu diambil sama kakeknya, Abdul Muttalib. 8 tahun meninggal lagi kakeknya, diambil oleh pamannya. 12 tahun sudah ikut, 9 tahun mengembala pak, 9 tahun tidak main handphone. Coba. 12 tahun perang, bukan perang agama tapi perang antar suku.
16 tahun dagang. Bukan dagang dari Kelapa II ke Citos, Tanah Abang, bukan. Kenapa? Dari Mekah ke Syria. Bukan naik pesawat, naik onta, padang pasir. Hari demi hari, waktu demi waktu, beliau punya masalah dalam hidupnya. Berarti tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Apalagi kalian anggota BRIMOB. Nih muka-muka penuh masalah semua ini. Apa masalahmu, bos? Cicilan. Mana ada tidak ada cicilannya di BRI sini? Coba, tuh tidak ada orang tidak ada masalah. Semua penuh masalah. Yang sederhana aja deh, sederhana saja. Saya kasih contoh. Waktu kalian mau SMA, tamat SMA, apa masalahmu? Mau jadi polisi. Terima di SPN, Sekolah Polisi yang tamatan SMA. Sudah itu selesai masalah? Tidak. Masalah baru apa? Penempatan. Mau dapat yang basah. Hati-hati bos, di tempat basah kok gampang tenggelam. Sudah dapat tempat basah, mau lagi naik pangkat, sekolah lagi. Perlu lagi biaya. Sudah sekolah selesai masalahmu? Tidak. Penempatan lagi. Sudah penempatan, mau naik lagi jam pangkat. Pangkat tak naik sampai bintang 1, bintang 2, bintang 3. Selesai bintang 3, tidak, terancam pensiun. Ayo, mana ada orang tidak ada masalahnya? Ustadz, kau pikir tidak ada masalahnya Ustadz? Wow, masalah demi masalah. Apa masalahnya Ustadz? Ditipu. Kenapa bisa ditipu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh pergi ceramah di Pulau Kijang? Boleh. Jelaskan saya ke situ. Kita dari Makassar naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta ke Jambi, dari Jambi naik mobil dulu 1 jam. Sudah itu naik perahu, speedboat. Berapa jam? 2 jam paling lama Ustaz. Oke, jalan. Sudah tiba naik speedboat? Bukan. Ternyata katinting. Saya bilang, bos, bukan speedboat ini, katinting ini. Yang minum, toko. Ya kan? Kalau speedboat, siung. Dalam hati ditipu lagi saya ini, kurang ngajar ini. Sudah 3 jam, belum sampai-sampai. 4 jam, belum sampai-sampai. Saya bilang, Haji, Bapak bilang cuma 2 jam. Ini sudah mau 4 jam, kita belum sampai. Dia bilang, mohon maaf Ustaz, sebenarnya ini 9 jam Ustaz. Kenapa Bapak bilang cuma 2 jam? Karena kalau saya bilang 9 jam pasti Ustaz tidak mau terima cara saya. Itu Pak, tidak ada orang tidak ada masalah. Apalagi kalian Barimo. Ini bahasa Bugis. Dia bilang teman saya, Ustaz, kenapa itu orang Bugis kalau bicara selalu ke yang G? Oh itu orang Bugis pinggiran. Kalau kami ini Bugis modern. Bos, adik-adik polisi, ini yang brimob. Mana ada tidak ada masalah. Sepertinya dari semua pekerjaan, polisi lah yang paling banyak masalahnya. Kenapa? Masalahnya orang kita urus Pak. Dia yang baku tikam, kita yang repot. Periksa. Ayo, sudah sesuai pasal, datang lagi pimpinan. Atur sedikit itu. Masalah Pak. Mana ada tidak ada masalah. Ibu-ibu, yang sederhana. Masalah rumah tangga, bapak polisi, istri cantik. Bapak pikir bukan masalah. Istri cantik digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Oh, lebih masalah itu. Berarti bagus kalau istri jelek Ustaz. Istri jelek dihina orang. Masalah bos. Kita lagi malu jalan sama dia. Ada undangan pengantin, duluan aja dek, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung dia bilang istrinya, bang, mana kau bang? Saya sudah sampai. Mohon maaf dek, saya tidak jadi ke situ lagi benceret. Ayo, istri cantik masalah, istri jelek masalah. Coba, berarti bukan masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa
Ibu-ibu tahu juga pegadaian di sini. Hei, mengatasi masalah, Allah coba bilang, Pak polisi, Brimob, ada masalah, kau jadi komandan dulu. Tidak. Brimob, ada masalah, kau sekolah dulu jadi dokter. Ada masalah, kau kaya dulu. Ada masalah, kau Kapolres dulu. Tidak. Allah cuma minta dua. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki solatmu, Allah yang selesaikan masalahmu. Tiba-tiba dipindah, pelosoknya Ambon, jauh sekali sampai ke Masohi. Dari lahir sampai jadi polisi perwira, Jakarta tempatnya. Tiba-tiba dipindah jauh, sabar. Tidak ada kalah ilmu sabar, bos. Percaya. Apa itu sabar, Ustaz? Lagi duduk-duduk di tempeleng, pak. Saya sabar. Bukan sabar itu, bos, beleng-beleng itu. Masa tidak ada salahmu di tempeleng kok sabar? Enggak. Kecuali komandanmu tempeleng kok, ya sabar kok. Apa boleh buat dia, bos? Ya masa kau yang mau tempelin komandanmu? Tidak masuk akal toh. Ya wah, siap salah, Pak. Siap salah. Nah itulah polisi, Pak, biar benar, siap salah juga, siap salah. Maka ibu-ibu sayangi suamimu, karena kalau bukan kalian yang sayang suami, Bu, siapa lagi? Coba kasihan ini, lihat-lihat ini mukanya. Coba ini. Kalau di depannya komandannya, Pak. Makanya jangan jajah suami. Kasihan ini, lihat ini polisi. Tidak ada kalah ilmu sabar. Pak, mau tahu ilmu sabar? Pulang nanti pelajari sejarah hidupnya Ayub alaihissalam. Coba lihat Ayub. Ayub alaihissalam diuji. Anak meninggal. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, saya pernah punya anak. Berapa banyak orang bertahun-tahun suami istri tidak punya anak. Habis hartanya kebakar, habis hartanya bangkrut. Datang iblis, tidak usah lagi kau sembah Tuhanmu, apalagi kau sembah itu Tuhanmu Ayub. Dia ambil anakmu, dia ambil hartamu. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, saya sempat kaya. Berapa banyak orang dari lahir sampai meninggal tidak kaya-kaya, saya sempat kaya. Alhamdulillah. Tidak cukup di situ, diuji lagi, sakit lagi Ayub alaihissalam. Datang lagi iblis, Yub, anakmu meninggal, hartamu habis, sekarang kau sakit, sembuh, ndak sembuh-sembuh, ndak usah kau sembah Tuhanmu. Apa kau sembah Tuhanmu itu? Dia ambil semua kesehatanmu. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, saya sempat sehat. Berapa banyak orang dari lahir sampai meninggal tidak pernah sehat? Saya sempat sehat, alhamdulillah. Coba pakai ilmu ini, Pak. Bapak tenang. Tiba-tiba dimutasi, alhamdulillah saya dimutasi. Teman saya 13 yang daftar tidak ada yang lulus. Kau syukur. Maka beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan nomor satunya polisi, Pak Kapolri, Pak Jenderal Idam Aziz. Beliau katakan, sampaikan kepada aparat kepolisian kalau Ustadz ceramah. Satu, gaya hidupmu jangan bermewah-mewah. Sederhana kalian. Ini baru jadi Kapolres. Kalau mau ke bandara, kayaknya dia punya itu bandara. Pengawalnya kayak 17 orang. Masuk semua, dia kuasai itu ruang VIP. Bukan kau yang punya itu, negara itu yang punya. Apa dilarang? Tidak dilarang, tapi tidak pantas. Datang, belum lagi pasukannya istrinya. Lebih banyak lagi itu. Dan ini istri-istri yang datang cari muka sama istrinya Kapolres. Kenapa? Karena istrinya Kapolres lebih tinggi pangkatnya daripada Kapolres. Suaminya AKBP, dia kombes. Itulah bisa dimutasi itu gara-gara pengaruh istri. Jangan, gaya hidup sederhana. Tahu puasa? Tahu puasa, Pak? Ramadan Bapak puasa, Bapak polisi? Iya, puasa. Roti halal atau tidak? Air putih halal atau tidak? Nasi halal atau tidak? Tapi siang tahan dulu.
nanti sudah maghrib. Maknanya Bapak polisi, kalau Bapak polisi pakai baju coklatmu, tahan itu, jaga diri. Pengendalian diri yang harus. Boleh marah, tapi ketika warna coklat, tahan. Karena di situ ada institusimu. Boleh marah, tapi ketika pakai warna coklat, tahan. Kenapa? Kamu lagi membawai negara. Marah boleh, tapi jangan ketika pakai baju coklat. Itu kalau pribadimu disinggung. Tapi kalau institusimu disinggung, coklat harus maju. Kalau kamu unjuk rasa, cuma unjuk rasa diludahi, anggap saja itu angin lalu. Biasa bos. Jangankan kalian, komandanmu saja yang jenderal pernah diludahi. Ketika juga seperti pangkat kalian. Ini kamu baru merah satu dilempar. Bos, Rasulullah Pak pergi sholat jamaah, diludahi dari atas. Apa Nabi melempar? Coba kalau Bapak polisi. Tidak boleh begitu bos, kacau negara. Kalau cuma diludahi bos sama anak STM, jangan kau pukul kepalanya orang bos. Saya serius, jangan ketawa, saya serius ini. Pak, Bapak kalau menangani unjuk rasa jangan pukul kepalanya orang, Pak, jangan. Ini ibaratnya laptop prosesor, Pak. Kalau Bapak pukul otaknya orang, goyang otaknya, lalu dia gila sisa hidupnya, yang mestinya dia pakai sholat, mestinya dia pakai ngaji, karena Bapak pukul kepalanya, akhirnya sakit sisa hidupnya, Bapak yang tanggung dosa-dosanya. Pukul, tapi kakinya kau pukul, jangan kepalanya. Saya sakit hati Ustaz, saya menderita Ustaz. Itu gunanya Anda dilatih ketika sebelum jadi polisi. Ngapain kalian dilatih fisik kalau mentalmu tidak bisa kuat? Apa gunanya Bapak dilatih? Bawa pasir berkilo-kilo di belakang, lari di sungai, tengah malam disuruh lari, tengah siang hari disuruh lari, panas pagi, siang lari, dingin lari, kadang-kala tidak pakai baju. Apa gunanya? Supaya Bapak tahan tempur. Kalau cuma baru marah, cemen lu men. Bisa? Kamu sendiri yang bilang gaspol. Ya. Salatullah ala toha